الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله العزيز القهار نستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجلال تعظيما وتقديرا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب فاتقوا الله يا عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dialah yang maha besar, dialah yang maha perkasa, dan dialah yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak tertandingi oleh manusia siapapun jua. Dialah Allah, penguasa sejati langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk yang dihidupkan oleh Allah, yang melapangkan dan menyempitkan makhluk di alam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salawat dan salam senantiasa tercurah semoga kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang membawa jalan kebenaran bagi kita manusia akhir zaman. Bagaimana mengarungi kehidupan di dunia, tempat mampir sementara manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita merayakan kemenangan
atas kemampuan dan kemauan kita mengalahkan hawa nafsu kita, meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dihalalkan oleh syariat ketika dilakukan di siang hari, namun tak berani berbuka sebelum waktunya saat kita berpuasa karena merasa diawasi oleh Zat yang Maha Mengawasi. Maka sesungguhnya apa sebenarnya hakikat Idul Fitri? Sebagaimana disampaikan Imam Ali radhiyallahu anhu, laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman aminal wa'id. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atahu tazid. Laisal 'id liman tajmalu bil libas war ruqub, innamal 'id liman ghafarat lahu dzunub. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru, tapi hakikat Idul Fitri adalah bagi orang yang aman dari ancaman api neraka. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru, tetapi hakikat Idul Fitri adalah bagi orang ketaatannya ketika bertambah. Idul Fitri bukanlah orang yang bajunya bagus dan kendaraannya baru, tetapi hakikat Idul Fitri adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia yang bebas dari ancaman neraka, ketaatannya senantiasa bertambah dan diampuni dosa-dosanya hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa saja. Lebih dari itu, mereka pun disediakan surga oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Ali Imran ayat ke-133. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, puasa di bulan Ramadan dapat melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana informasi dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata takwa berasal dari kata waqa yang berarti melindungi. Makanya makna dari takwa adalah melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya hadirin dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya saat berpuasa, bukan ketika kita di masjid saja, bukan ketika kita di majelis ta'lim. Seluruh tempat, aspek kehidupan yang kita jalani, Allah melihatnya. Allah tak pernah tidur dan senantiasa dicatat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Imam Ibnu Jarir At-Tabari saat menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, mengutip sejumlah pernyataan tentang hakikat orang-orang yang bertakwa. Al-Hasan misalnya menyatakan, orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang Allah haramkan atas mereka, dan senantiasa melaksanakan apa saja kewajiban yang Allah titahkan atas mereka. Dengan demikian, orang yang bertakwa tak ada rasa keberatan sedikit pun terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan keputusan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau Muhammad berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai manusia yang baru lulus dari medan Ramadan, tak layak rasanya jika kita mengabaikan Al-Quran dan mencampakkannya. Membaca Al-Quran sebagaimana kita rutinkan, dawamkan selama bulan Ramadan adalah merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala yang besar. Namun tidak cukup hanya membaca dan menghafalkannya saja, Al-Quran juga harus dipahami untuk diamalkan. Jangan sampai Al-Quran hanya dibaca dan dilombakan, tetapi tak diamalkan dan tidak diterapkan dalam kehidupan. Turunnya Al-Quran senantiasa kita ingat dan diperingati, tapi apakah isinya juga diikuti, juga diterapkan dalam kehidupan yang kita jalani selama di dunia? Kemudian disakralkan, tapi hukum-hukumnya diterlantarkan, fisiknya dijaga dan dari pemalsuan, tapi kandungannya tak dijaga dari penyimpangan, diklaim sebagai pedoman tanpa faktanya ditolak. Diklaim sebagai pedoman, tetapi faktanya ditolak untuk dijadikan sebagai sumber hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Wong kita hidup di dunia kan diberikan hidup oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Cahaya matahari kita dapatkan diraih dari Allah karena kenikmatan dari Allah. Udara yang kita hirup pun itu dari Allah. Air yang kita minum dari Allah. Maka apakah tidak layak ketika Allah menunjukkan kepada kita, menjadikan Al-Quran firman-Nya sebagai pedoman kita? Layakkah Allah yang mengatur kita? Sangat-sangat ironis. Kita merasa hamba Allah, tapi Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup kita. Padahal hidup ini adalah sarana bekal ibadah mempersiapkan hidup kita di akhirat, hadirin. Maka yang layak dan pantas mengatur kita adalah Allah dengan petunjuknya Al-Quran. Dan kita akan kembali ke hadirat Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Hidup kita sebentar di dunia, hadirin, ada batas waktunya. Tapi di akhirat, yakinlah, kita hidup akan selama-lamanya. Khalidina fiha, sementara bekalnya hidup ketika di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahilhamd. Namun yang menyedihkan lagi hadirin wal hadirat, kita rasakan Al-Quran yang mulia dianggap oleh institusi negara sebagai hukum negatif, sebagai hukum negatif yang harus diabaikan. Ironisnya, yang dianggap sebagai hukum positif adalah hukum buatan manusia. Yakinlah, manusia punya kepentingan. Allah tidak punya kepentingan apapun. Jadi yang layak membuat aturan adalah Allah. Bagaimana caranya? Rujuk saja Al-Quran sebagai panduan untuk membuat aturan-aturan dalam kehidupan, supaya ketika menjalankannya mendapat pahala di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Maka berhati-hatilah hadirin, seperti dikatakan oleh Anas bin Malik yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mursyidul Amin dalam halaman 65. Rubba qari'inil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran sendiri justru yang melaknatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yuk, kembali Al-Quran bukan hanya dibaca. Setelah Ramadan kita selesaikan dan kita baca Al-Quran. Yuk gali isinya, pahami isinya, apa tanggung jawab dan kewajiban kita berikutnya. Karena kita bakalan mati, Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Hadirin, tanpa berpegang teguh pada Al-Quran, maka kehidupan secara massal, kehidupan secara bermasyarakat, bernegara akan tidak kondusif. Dalam bahasa lain akan berantakan. Karena hawa nafsu lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibelakangkan. Jangan heran jika Islam mulai malah dituduh sebagai sumber perpecahan, ancaman persatuan, dan inspirasi radikalisme dan ekstremisme. Di luaran sana begitu. Mudah-mudahan di negeri ini tidak. Payah. Inilah satu kezaliman yang nyata di depan mata kita. Yang benar dianggap salah, yang salah dipuja-puja, yang berkuasa bertindak seenaknya, yang lemah diinjak-injak seperti sampah tak berguna, hilang kasih sayang, dan muncul nafsu-nafsu yang membuat manusia tersasar. Allahu Akbar. Padahal Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Allah turunkan Al-Quran dan Islam, Islam dan Al-Quran untuk menjalani kehidupan kita selama di dunia. Melalui malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam, Al-Quran diturunkan melalui baginda Rasulullah SAW yang mulia. Bagaimana mungkin Islam menyebabkan kerusakan, kehancuran, bahkan kemudian bisa jadi keterbelakangan, padahal Islam diturunkan oleh yang maha mulia, zat Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul khatamin nabiyyin, hamba yang mulia yang Allah jamin dari kemaksiatan, dan baginda Rasul dimaksum. Jadi mana mungkin Islam akan menyengsarakan manusia, mana mungkin Islam akan menunjukkan kepada kita kehancuran. Tidak mungkin. Hati-hati, ini adalah propaganda orang-orang yang benci Islam. Allahu Akbar. Justru dengan Islam, umat Islam akan menjadi umat terbaik. Khairu ummah, kata baginda atau Allah subhanahu wa ta'ala. Islam akan mengangkat derajat manusia dari kezaliman, keterpurukan, keterbelakangan, ketertindasan, menuju peradaban agung dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza,
dibunuhi hadirin, digenosida. Kenapa? Karena Islam tidak diterapkan. Kalau Islam sebagai pedoman dan pijakan hidup, mana mungkin saudara-saudara kita seiman dibunuhi. Sementara kata baginda Rasul, kita ini yasuddu ba'duhum ba'd, saling menguatkan. Yuk mari sama-sama kita renungi apa yang kurang di dalam diri kaum muslimin. Allahu Akbar. Maka hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ini harus menjadi momentum kita semua untuk berubah menjadi manusia baru. Laksana kupu-kupu yang indah mempesona, yang baru melewati masa kepompong selama Ramadan, taat kepada Allah dan Rasulnya secara totalitas tanpa batas. Pagi siang harinya kita sahur, dan baginda Rasul janjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malam harinya kita qiyam Ramadan, kita tawajuh, kita taat kepada Allah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan dari Allah hadirin wal hadirat, dengan syarat iman dan mengharapkan ridho dari Allah. Dijamin kita diampuni dosa oleh Allah siang dan malam. Maka pantas dan layak orang-orang yang beriman menjalankan saum selama 1 bulan. Allah akan masukkan dan Allah tinggikan derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa, dan jaminannya surga, karena hanya orang-orang yang terbebas dari dosa Allah ketika di dunia, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya mari bergandeng tangan, eratkan ukhuwah Islamiyah dan kesampingkan perbedaan furu'iyah, perjuangan syariah dan tegaknya sistem hidup melalui jalinan Al-Quran, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hidup mulia dengan Islam. Ingatlah seruan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu, memberi kehidupan kepada kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong kita, menerima puasa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan permunajatan yang kita panjatkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang pasti mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menempatkan kita semua kelak di jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tabim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, bila kami masih sering menurutkan hawa nafsu kami dan melanggar aturan-aturan-mu ya Allah. Hanya kepadamu ya Rabb kami berharap ampunan dan pertolongan. Allahumma ya Rabbana, sungguh kami tak patut menjadi penghuni surgamu ya Rabb, tapi kami takut siksa nerakamu ya Rabb. Ya Rabbana, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ringan kita ketika telapak kaki kami menyentuh api neraka, mendidihlah ubun-ubunnya. Ya Rabb, jadikan kami hamba-hambamu yang engkau cintai. Jadikan hati-hati kami tunduk kepadamu dengan sepenuh hati. Jangan doakan kami, jangan duakan hati kami ya Rabb untuk menyembah selain kepada engkau. Ya Rabb, selamatkan kami dari ujian hidup ini. Selamatkan saudara-saudara kami di negeri-negeri belahan negeri kami ya Rabb, di dunia manapun ya Rabb, terutama di Palestina dan Gaza ya Rabb. Jadikan kami hamba-hambamu yang sabar menghadapi dan ridho terhadap qadha-mu. Allahumma ya Rabb, kuatkan iman kami, kuatkan semangat kami untuk memperjuangkan agamamu di muka bumi ya Rabb. Dan tolonglah kami dengan pertolonganmu, sebagaimana engkau menolong umat-umat terdahulu yang tunduk dan taat kepada engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, hanya kepadamu kami berharap, tidak ada daya dan kekuatan selain atas pertolonganmu. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasa wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Allahumma bassarna bidinik wa waffaqna littiba'i sunnati nabiyyik alaihi salatu wassalam wa a'idna minal fitan kulluha ma zahara minha wa ma batan innaka antas samiul alim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'al al-hayati ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-maut rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa a'dhil الشرك والمشركين وتمر أعداءك وأعداء الدين وأخذل من خذل وقتل المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.